Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriana Winersih dengan NIM 2003211000041, kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 komoditas pertanian untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Dan 3 komoditas yang saya pilih yaitu komoditas padi, komoditas jagung, dan komoditas ubi kayu. Yang pertama yaitu komoditas padi. Berdasarkan jurnal dari Aji et al. Tahun 2014, komoditas padi ini merupakan komoditas utama dan komoditas strategis yang dijadikan sebagai bahan pangan untuk menunjang ketahanan pangan penduduk di Indonesia. Akan tetapi untuk sekarang ini produksi padi di Indonesia ini semakin menurun sehingga mengancam ketahanan pangan yang ada. Hal itu dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya masih lemahnya kelembagaan sistem pertanian padi, terutama dalam hal manajemennya, pengelolaan keuangan dan akses pasar petani yang masih belum memadai, adanya wacana pemerintah terkait industrialisasi daerah yang masih belum terlaksana dengan baik. Lalu kebijakan pemerintah diantaranya yaitu dengan intensifikasi usaha tani padi serta sinergi antara petani, pemerintah, dan juga pengusaha. Yang kedua yaitu penguatan kebijakan pangan yang berpihak pada petani, serta kebijakan revitalisasi sarana dan prasarana input produksi jagung dan diversifikasi produk olahan jagung. Kemudian solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu dengan mengadakan koordinasi antar lembaga untuk merancang tindakan dalam pelaksanaan peningkatan usaha tani padi agar bisa memenuhi ketahanan pangan Indonesia. Lalu yang kedua dengan membangun atau membentuk sebuah lembaga koperasi yang bisa mengatur dan mengelola keuangan petani dan juga mempermudah akses pasar petani dalam memasarkan komoditas padinya. Dan yang ketiga yaitu perlunya pengembangan atau perencanaan dan juga evaluasi terkait pengembangan lahan untuk budidaya padi di samping maraknya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, sehingga lahan untuk budidaya padi masih bisa terpenuhi dengan baik. Jika dibandingkan dengan negara Vietnam, yang dahulunya ini negara Vietnam termasuk negara yang kekurangan akan kebutuhan padi atau beras. Akan tetapi pada tahun 80 tahunan yang lalu, Vietnam berhasil membalikkan keadaan, di mana pada tahun tersebut negara Vietnam berhasil menjadi pengimpor utama beras dan berhasil menjadi pengekspor negara terbesar kedua di ASEAN setelah negara Thailand. Hal itu dikarenakan penggunaan dan penerapan teknologi usaha tani padi di negara Vietnam terbilang cukup canggih dan juga lebih maju jika dibandingkan di Indonesia. Serta tingkat penerapannya juga berada pada kategori intensif yang didukung dengan ketersediaan lahan irigasi sawah yang cukup luas. Lalu yang kedua yaitu komoditas jagung. Berdasarkan jurnal oleh Aldillah tahun 2017, dalam komoditas jagung di Indonesia ini juga dihadapkan dengan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu yang pertama masih terbatasnya ketersediaan input produksi jagung mulai dari benih, pupuk, pestisida, dan juga input produksi lainnya. Lalu yang kedua, kelembagaan petani jagung masih belum berkembang. Yang ketiga, teknologi panen dan pasca panen masih belum memadai. Dan yang keempat yaitu luas lahan garapan budidaya jagung masih terbilang sempit karena banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Kemudian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan pemanfaatan lahan bekas tambang dan juga memperluas lahan kering untuk pengembangan usaha tani jagung. Lalu kebijakan yang kedua yaitu dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha tani jagung agar memiliki daya saing yang tinggi baik secara nasional ataupun internasional. Kemudian solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada yang sudah saya sebutkan tadi
yaitu dengan merubah kelembagaan kelompok tani menjadi kelembagaan yang sejalan dan sesuai dengan pengembangan usaha tani jagung di Indonesia. Lalu solusi yang kedua yaitu membentuk sebuah lembaga yang bisa menyediakan input produksi jagung agar apa yang menjadi kebutuhan petani jagung mulai dari hulu sampai hilirnya bisa terpenuhi secara maksimal. Jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, ternyata negara Amerika Serikat ini juga menghadapi adanya permasalahan benih khusus yang diproduksi oleh perusahaan benih tertentu, di mana dalam produksinya itu sudah dipatenkan, dan jika ada perusahaan lain yang ingin membuat benih yang serupa seperti benih tersebut, maka perusahaan tersebut harus membayarkan hak patennya terlebih dahulu agar terhindar dari tuntutan hukum. Di samping permasalahan yang ada, ternyata negara Amerika Serikat ini juga sudah memiliki hasil produksi jagung yang sangat tinggi karena bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Hal itu dikarenakan penggunaan dan penerapan teknologi di negara Amerika Serikat dalam usaha tani jagung sudah terbilang cukup canggih dan cukup modern. Berbeda dengan Indonesia yang dimana kegiatan usaha tani jagungnya masih dilakukan secara tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu komoditas ubi kayu. Berdasarkan jurnal oleh Zuhri et al. Tahun 2012, permasalahan yang terjadi dalam komoditas ubi kayu di Indonesia ini meliputi yang pertama, masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dalam memanfaatkan hasil komoditas ubi kayu. Yang kedua, keterbatasan modal dan terbatasnya penguasaan teknologi dan informasi. Lalu ada kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan peningkatan mutu intensifikasi komoditas ubi kayu secara berkelanjutan dan efisien. Lalu kebijakan yang kedua dengan penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya komoditas ubi kayu secara lebih efisien dan agar lebih efektif. Kemudian untuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan mengadakan sebuah pelatihan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam memanfaatkan hasil komoditas ubi kayu, serta mengajari petani bagaimana menerapkan teknologi tepat guna. Dan solusi yang kedua yaitu membentuk sebuah koperasi sebagai sarana akses permodalan dan akses pasar, sehingga memudahkan petani dalam memasarkan hasil komoditas ubi kayunya kepada konsumen. Dibandingkan dengan negara luar yaitu di negara Thailand, di mana penggunaan input produksi jagung di negara Thailand ini sudah sangat tepat guna dan berhasil mendapatkan keunggulan kompetitif serta mendapatkan sebuah keuntungan yang tinggi dari kegiatan usaha tani komoditas ubi kayu tersebut. Itulah mengenai penjelasan 3 komoditas pertanian yang saya pilih, yaitu komoditas padi, komoditas jagung, dan komoditas ubi kayu. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.